Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Gustianingrum dengan NIM 202212110. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis perusahaan, dan yang untuk perusahaan yang saya ambil itu perusahaan PT BC International Tbk, dan untuk analisis ini saya lakukan berdasarkan data dari annual report dari PT BC tahun 2024. PT BC sendiri merupakan perusahaan agribisnis berbasis sains yang berdiri sejak tahun 1983 dan berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk fokus perusahaannya sendiri, mereka fokus pada produksi benih unggul dan produksi pertanian, terutama untuk benih jagung hibrida, benih hortikultura seperti cabai, melon, dan juga tomat, benih padi, serta produk agroteknikal seperti pestisida dan pupuk. Selain itu, mereka juga mulai mengembangkan divisi mesin dan peralatan pertanian sebagai wujud dukungan terhadap modernisasi pertanian di Indonesia. Untuk visi dari PT BC sendiri yaitu menyediakan pangan bagi dunia yang berkembang. Nah, visi ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pangan global dan nasional. Selain itu, dengan dukungan teknologi dan riset yang kuat, serta sinergi dengan PT Cairon Pokpan Indonesia Tbk, PT BC menjadi salah satu pemimpin pasar benih di Indonesia. Keuangan dari PT BC Internasional. Secara keseluruhan, di tahun 2024 merupakan tahun yang penuh tantangan untuk PT BC. Pada tahun ini, penjualan bersih perusahaan mencapai 1,37 triliun, turun sebesar 40,48% dari tahun 2023. Untuk laba bersih yang tercatat sebesar 178,64 miliar, turun sebesar 70,1% dibanding dengan tahun sebelumnya. Penurunan yang signifikan ini menyebabkan melemahnya permintaan benih jagung akibat kondisi iklim yang ekstrim. Meski demikian, perusahaan tetap mencatat laba positif yang menunjukkan bahwa fundamental bisnis dari PT BC ini masih kuat dan mampu beradaptasi dalam kondisi pasar yang menantang. Faktor utama dari penurunan kinerja PT BC tahun 2024 yaitu disebabkan karena fenomena El Nino yang berkepanjangan, kondisi cuaca yang kering, dan musim hujan yang lebih pendek menyebabkan petani jagung mengalami keterbatasan masa tanam, bahkan dari sebagiannya tidak menanam sama sekali. Selain itu, kondisi global seperti inflasi dan gangguan rantai pasok juga berpengaruh pada biaya produksi dan daya beli secara umum. Dan dampaknya, permintaan benih jagung hibrida menurun drastis. Namun, di balik itu, mereka mencatat penjualan bersih terdapat peningkatan untuk penjualan benih hortikultura yang tumbuh sebesar 12,76%, khususnya untuk komoditas yang bernilai tinggi seperti cabai, melon, dan juga tomat. Selanjutnya ada analisis SWOT dari PT BC. Yang pertama, strength, kekuatan dari PT BC sendiri, mereka dapat menjadi pemimpin pasar benih jagung di Indonesia. Yang kedua, memiliki R&D yang kuat, serta teknologi agrikultur yang sudah modern. Mereka juga memiliki jaringan distribusi yang luas dan memiliki sinergi dengan CPIN dalam kemitraan petani. Selanjutnya, untuk kelemahan dari PT BC sendiri, memiliki ketergantungan besar pada komoditas jagung yang merupakan komoditas yang cukup sensitif terhadap perubahan iklim dan musim tanam. Untuk peluangnya, Indonesia sendiri memiliki populasi yang besar, sekitar 270 juta jiwa.
Dan dengan populasi yang besar ini tentunya membuat kebutuhan pangan meningkat setiap saat. Lalu adanya program pemerintah dalam meningkatkan produksi jagung nasional. Salah satunya dengan menerapkan perluasan modern farming dan hybrid seed adoption. PT BISI juga memiliki potensi besar pada bisnis mesin pertanian. Untuk ancaman terbesar dari PT BISI merupakan cuaca ekstrim yang berkepanjangan. Seperti tadi, bisa menyebabkan petani melewatkan masa tanam atau bahkan tidak menanam sama sekali karena kondisi cuaca ini. Selain itu, mempunyai persaingan benih impor dan juga lokal. Juga untuk fluktuasi harga komoditas pertanian. Untuk kedepannya, prospek usaha dari PT BISI ini dinilai positif. Kedepannya, prospek PT BISI Internasional dinilai cukup baik karena kebutuhan pangan di Indonesia semakin meningkat. Yang kedua, pemerintah juga terus mendorong peningkatan produksi jagung nasional sehingga permintaan benih diperkirakan naik kembali. Selain itu, penjualan bersih dari benih hortikultura dan mesin pertanian juga terus tumbuh sehingga dapat menjadi penopang pendapatan perusahaan. Nah, dengan riset yang kuat dan jaringan petani yang luas, PT BISI berada pada posisi yang baik untuk berkembang. Beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh PT BISI. Yang pertama, dengan diversifikasi produk benih tahan iklim ekstrim. Yang kedua, memperluas kemitraan petani di seluruh Indonesia. Yang ketiga, ekspansi penjualan benih hortikultura yang tumbuh semakin kuat. Yang keempat, investasi pada digital farming dan precision agriculture. Yang kelima, optimalisasi supply chain dan perencanaan persediaan. Dan yang keenam, mengedukasi dan pendampingan petani untuk meningkatkan adopsi dari benih unggul. Strategi ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan menjaga pertumbuhan jangka panjang bagi perusahaan. Nah, berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa meskipun PT BISI mengalami tekanan kinerja pada tahun 2024 akibat dari kondisi iklim yang ekstrim, perusahaan tetap menunjukkan fundamental bisnis yang kuat dan prospek pertumbuhan yang baik di masa mendatang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.